Berikut prediksi line up Timnas Indonesia di laga uji coba lawan Timnas Libya dan Timnas Iran. 3 laga uji coba itu akan digelar dalam persiapan menuju Piala Asia tahun 2023. Timnas Indonesia saat ini sedang melakoni pemusatan latihan TAIC di Turki. TAIC dijadwalkan berlangsung pada 20 Desember tahun 2023 hingga 6 Januari tahun 2024 di negara tersebut. Sebanyak 28 pemain dibawa oleh pelatih Shin Tae-yong untuk TAIC di Turki. Nantinya, jumlah tersebut akan dikerucutkan menjadi 23 orang saja, dengan 3 diantaranya adalah penjaga gawang. Tak hanya TAIC, Timnas Indonesia juga dijadwalkan menggelar 3 laga uji coba selama masa persiapan. 2 laga dimainkan di Antalya, Turki, pada 2 dan 5 Januari tahun 2024 untuk menghadapi Timnas Libya. Yang menarik, Timnas Indonesia akan menghadapi salah satu kekuatan besar di Asia, yakni Timnas Iran. Laga uji coba itu dijadwalkan berlangsung di Qatar pada 9 Januari tahun 2024, atau hanya sepekan jelang laga perdana di Piala Asia tahun 2023 bagi kedua kesebelasan. Tentunya menarik untuk memprediksi susunan pemain Timnas Indonesia di 3 laga uji coba itu, terutama saat melawan Libya pada partai pertama, sebab bukan tidak mungkin itu menjadi kekuatan inti di Piala Asia tahun 2023. Posisi penjaga gawang cukup menuai perdebatan lantaran Nadeo Argawinata tidak dibawa. Ada kemungkinan Shin memasang Hernando Ari di bawah Mister Gawang atau Muhammad Riyandi yang mulai menemukan performa terbaiknya. Sementara itu, kekuatan di lini belakang bisa jadi berubah seiring masuknya Justin Faulkner. Formasi 3 back bisa jadi andalan, tetapi dengan sedikit modifikasi, di mana pemain Wolverhampton Wanderers itu akan mengisi satu tempat di belakang. Di tengah, Shin sepertinya akan menduetkan Mark Locke dengan Ivar Jenner. Mereka akan diapit Asnawi Mangkualam dan Sain Patinama di depan. Duet Rafael Struijk dan Ramadan Sananta seharusnya bisa dicoba. Timnas Indonesia mendapatkan angin segar dari AFC selaku induk sepak bola Asia sebelum gelaran Piala Asia tahun 2023. Timnas Indonesia saat ini sedang menggelar pemusatan latihan untuk menyambut Piala Asia tahun 2023. Selain itu, tim pelatih Timnas Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong juga terus mengikuti perkembangan dari turnamen Piala Asia tahun 2023. Tentu ada sedikit angin segar yang datang dari negeri seberang, yaitu Australia. Pelatih Timnas Australia, Graham Arnold, memberikan bocoran soal jumlah pemain yang berhak didaftarkan tiap peserta Piala Asia tahun 2023. Pada awalnya, pihak AFC hanya memperbolehkan setiap tim membawa 23 pemain di skuad akhir. Namun aturan tersebut diubah lagi oleh AFC. AFC kemudian menambah 3 slot lagi untuk setiap tim peserta menjadi 26 pemain. Graham Arnold turut angkat bicara soal perubahan itu. Menurutnya, pihak AFC mendengar dan menerima masukan dari para pelatih. Mereka berkaca dari turnamen Piala Dunia tahun 2022 yang digelar selama sebulan penuh. Seperti yang diketahui, Piala Asia tahun 2023 juga akan digelar selama hampir sebulan penuh. Tepatnya Piala Asia tahun 2023 akan digelar pada 12 Januari, 10 Februari tahun 2024. Keputusan AFC pada dasarnya diambil dari masukan para pelatih setelah Piala Dunia lalu, ungkap Graham Arnold dikutip dari laman resmi Socceroos. Itu adalah terobosan yang positif yang memberikan kami lebih banyak opsi. Secara umum, saya senang dengan hal tersebut, sambungnya. Keputusan dari AFC tersebut membuat Shin Tae-yong sedikit lega. Pasalnya, Timnas Indonesia dipastikan bakal memiliki banyak pilihan untuk menerapkan strategi yang diinginkan oleh Shin Tae-yong. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut memiliki sedikit pilihan untuk mencoret pemain. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia membawa 28 nama dalam pemusatan latihan di Turki. Itu artinya, Shin Tae-yong hanya perlu mencoret 2 nama saja.
Tentu hal tersebut sedikit banyak membantu timnas Indonesia mengarungi persaingan di grup di Piala Asia tahun 2023. Pada turnamen tersebut, skuad Garuda bakal satu grup dengan Irak, Vietnam, dan Jepang. Berdasarkan kekuatan di atas kertas, tiga tim tersebut dipastikan bakal menyulitkan langkah timnas Indonesia. Pasalnya, peringkat FIFA skuad Garuda jadi yang terendah di antara seluruh tim di grup D. Apakah dengan bertambahnya kuota pemain di Piala Asia kali ini, Coach Shin Tae-yong akan memasukkan nama Jai Itzes dan Nathan Oratmangun? Pemain SC Telstar bersedia bila timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong ngaku sudah dihubungi federasi. Pemain SC Telstar, Yael Lisdek, siap memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Hal itu diketahui dalam wawancara yang dilakukan Yael Lisdek dengan YouTuber asal Indonesia yang biasa membahas pemain keturunan Yusa Nugraha. Yael Lisdek, yang biasa bermain sebagai fullback kanan dan kiri, memiliki darah Indonesia dari sang kakek dari sang ibu. Kakek Yael Lisdek berasal dari Haria, Saparua, Maluku Tengah. Saat ini, Yael Lisdek berkesempatan membela 3 negara, yakni Suriname, Belanda, dan Indonesia. Suriname merupakan negara asal sang ayah, sedangkan Belanda Indonesia merupakan asal negara sang ibu. Namun, saat ditanya lebih memilih negara mana, Yael Lisdek bakal menunjuk Indonesia sebagai negara yang diperkuat. Saya sudah memikirkan itu. Saya sebenarnya bisa memilih 3 negara, yaitu Suriname, Belanda, dan Indonesia. Namun, jika saya mendapat undangan bermain untuk timnas Indonesia, saya jawab iya. Menurut saya bagus untuk dapat bermain di negara yang indah Indonesia, kata Yael Lisdek dalam wawancara dengan Yusa Nugraha. Dalam pengakuan Yael Lisdek, ia pernah berkomunikasi dengan si perihal wacana naturalisasi. Sayangnya, obrolan menguap begitu saja. Ia pernah ada kontak, saya diberitahu harus punya paspor Indonesia. Pernah ada pembicaraan tentang itu naturalisasi beberapa bulan yang lalu untuk melakukan itu. Namun, belum ada kelanjutan lagi dari sisi saya dan mereka, tapi kami sudah berbicara tentang hal itu, tegas pesepak bola 22 tahun ini. Yael Lisdek musim ini baru mencatatkan 1 penampilan bersama SC Telstar di Liga 2 Belanda tahun 2023 sampai tahun 2024. Namun, minimnya menit tampil bukan karena Yael Lisdek tidak memiliki kualitas, melainkan efek cedera panjang. Ia mengalami cedera panjang sejak April tahun 2023 dan baru pulih pertengahan bulan ini. Yael Lisdek menjalani debut musim ini saat SC Telstar kalah 1-2 dari VVV Venlo di pekan ke-20 Liga 2 Belanda tahun 2023 sampai tahun 2024 pada Sabtu, 23 Desember tahun 2023. Menarik menanti, jika Yael Lisdek benar dinaturalisasi, hadirnya Yael Lisdek membuat persaingan di posisi fullback kanan timnas Indonesia semakin kuat. Mengingat sebelumnya sudah ada Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh. Agar tidak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia, yuk subscribe channel Timnas 2D dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Salam hangat Timnas 2D.